Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama, walaupun masih belum bisa bertatap muka. Semoga Allah tetap memberi perlindungan, kesehatan, dan semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini masih melanjutkan dari pembelajaran pertemuan kemarin, yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Untuk hari ini kita membahas yaitu poin C, D, dan E. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan para siswa dapat membiasakan atau bisa menerapkan Al-Quran dalam kehidupan Selanjutnya yaitu poin pertama yang kita bahas yaitu tentang Al-Quran dapat cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Yaitu pertama, pedoman dalam kehidupan pribadi atau diri kita sendiri, yaitu bahwa setiap muslim itu wajib menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Orang yang tidak menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup berarti telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua yaitu memfungsikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berkeluarga. Di sini, keluarga Islami adalah keluarga yang menerapkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran. Dalam surat Al-Tamrin itu Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk membimbing keluarga atas petunjuk Allah dan Rasul-Nya dan menjaga keluarga dari api neraka dan menjalankan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang ketiga yaitu memfungsikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat. Jadi kita untuk menjadi masyarakat yang baik dan mendapatkan berkah dari Allah, kita yang pertama harus tolong menolong sesama manusia dalam kebaikan. Yang kedua yaitu berbuat baik dengan tetangga kita. Yang keempat yaitu memfungsikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Al-Quran memerintahkan orang-orang beriman untuk menaati Allah, Rasul, dan Uli Amri. Siapa sih Uli Amri itu? Uli Amri itu yaitu yang memiliki kewenangan untuk mengatur seperti ulama dan pemerintah. Jadi Uli Amri pada saat ini itu yaitu pemerintah. Kalau dulu yaitu seperti Abu Bakar, para sahabat yang memimpin setelah Nabi wafat seperti itu. Jadi ketika terjadi perselisihan dan permasalahan dalam suatu urusan, maka Allah memerintahkan untuk merujuk kepada Al-Quran dan hadis dalam menyelesaikan setiap masalah. Allah menjanjikan kebaikan kepada penduduk negeri
ketika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Akan tetapi jika penduduk negeri itu tidak menaati atau mendustakan Allah, maka Allah akan memberi azab dan menutup pintu keberkahan kepada negeri tersebut. Yaitu pembahasan tentang pendapat para ulama imam mazhab. Ada 4 imam mazhab yang berpendapat. Yang pertama yaitu menurut Imam Abu Hanifah. Beliau berkata, jika saya mengutarakan satu pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasul, maka tinggalkanlah perkataanku. Di situ Imam Abu Hanifah sudah berkata bahwa jika pendapatnya Imam Abu Hanifah itu bertentangan, maka kita untuk meninggalkan pendapat beliau. Yang selanjutnya menurut Imam Malik. Beliau berkata, saya hanyalah manusia biasa, bisa salah dan bisa benar. Maka telitilah setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka ambillah pendapat tersebut, dan setiap pendapatku yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah pendapat tersebut. Nah, di situ Imam Malik sudah berkata atau sudah memberi pesan bahwa jika pendapat beliau yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu untuk ditinggalkan. Jadi kita selalu teliti pendapat Imam Malik itu apakah sudah sesuaikah dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika belum, maka kita tinggalkan. Jika benar, maka kita ikuti. Selanjutnya menurut Imam Syafi'i. Beliau berkata, jika kalian menemukan dalam kitabku pendapat yang menyelisih sunnah Rasul, maka berpendapatlah kalian dengan sunnah Rasul. Tinggalkanlah pendapatku. Di situ Imam Malik memerintahkan kita untuk tetap mengikuti perintah Rasul jika pendapatnya berselisihan dengan sunnah Rasul. Ada riwayat lain yang mengatakan, ikutilah sunnah dan jangan berpaling pada pendapat siapapun. Nah, itulah kita tetap mengikuti sunnah Rasul dan tidak mengikuti dari sunnah-sunnah yang lain atau sunnah-sunnah yang bertentangan. Yang terakhir itu atau keempat yaitu menurut Imam Ahmad. Beliau berkata, siapa yang menolak hadis Rasulullah, maka ia berada pada jurang kehancuran. Jadi orang yang tidak mengikuti pendapat Rasulullah, dia akan tersesat hidupnya. Seperti itu. Dan penjelasan selanjutnya itu menerapkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang pertama yaitu dalam kehidupan pribadi. Kita dalam kehidupan pribadi kita harus yang pertama itu selalu belajar dengan giat. Yang kedua selalu membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Syukur-syukur kita dapat mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Yang ketiga yaitu menjadikan tujuan hidup untuk kemajuan Islam. Yang lain yaitu selalu berakhlak baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Yang kedua yaitu menerapkan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam keluarga. Sebagai ayah di keluarga yaitu wajib membimbing seluruh anggota keluarganya. Sedangkan menjadi ibu selalu menaati perintah ayah selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan mendidik anak-anaknya. Dan kita sebagai anak di sebuah keluarga, kita itu harus berbakti kepada orang tua. Kedua, mendoakan kebahagiaan orang tua. Dan yang ketiga yaitu kita
berbuat atau berakhlak mulia kepada kedua orang tua kita. Yang selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Kita di negara ini kita tidak hidup sendiri, kita hidup bersosial atau bermasyarakat dengan orang yang banyak. Jadi kita harus yang pertama menjaga kerukunan dengan kehidupan bermasyarakat, yaitu kita harus rukun dengan tangga kanan kiri depan dan belakang kita. Yang kedua yaitu selalu tolong menolong dengan kebaikan. Jika tetangga kita dalam kesulitan atau kesusahan, marilah kita ikut membantu dalam masalah tersebut. Yang ketiga yaitu tidak berbuat hal yang menimbulkan keresahan masyarakat. Selain itu yaitu kita saling menasihati dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang terakhir yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Jadi di negara ini kita tetap ada berpedoman untuk hidup. Yang pertama yaitu kita tetap beriman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, mendukung program-program pemerintah selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Itulah tadi penjelasan Ibu hari ini mengenai Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat kita terapkan, dapat kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu tutup, dengan masih kondisi yang masih new normal, jangan lupa kalian yang sering bepergian atau mau berpergian tetap sering-sering cuci tangan, memakai masker, dan memakai hand sanitizer. Setelah Ibu tutup pembelajaran hari ini, silahkan kalian berdoa masing-masing ya. Sekian pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Terima kasih atas perhatiannya. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.